Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vivi Nafisa dari kelas 2C Ekonomi Syariah dengan NIM 111986000000108. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester PKN mengenai kebijakan new normal. Di sini sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu new normal. New normal adalah kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memperbolehkan kembali aktivitas seperti sedia kala dengan mengurangi kontak fisik, mengurangi kerumunan, atau dengan menerapkan social distancing. Karena tanpa adanya social distancing, jumlah kasus akibat COVID-19 akan terus meningkat. Dalam penerapannya, pemerintah memperbolehkan mereka yang berusia di bawah 45 tahun untuk beraktivitas di luar rumah. Hal ini dikarenakan mereka yang masih berusia di bawah 45 tahun masih memiliki sistem imunitas yang tinggi, berbeda dengan para usia lanjut yang dikhawatirkan lebih rentan terpapar oleh virus. New normal ini adalah praktik dari wacana relaksasi dari PSBB. Seperti yang kita ketahui, konsekuensi PSBB itu sendiri, beberapa aktivitas seperti industri, perkantoran, dan sekolah diwajibkan berhenti dan digantikan dengan bekerja dan belajar di rumah. Tujuan diberlakukannya kebijakan new normal ini dikarenakan kebijakan sebelumnya, yakni pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dan himbauan pemerintah untuk tetap di rumah saja menimbulkan resiko krisis ekonomi, bahkan juga krisis politik. Sehingga pemerintah berupaya keras mencari jalan keluar untuk memulihkan dan memperbaiki kondisi dengan menerapkan kebijakan new normal. Dengan kebijakan new normal ini diharapkan agar masyarakat bisa melakukan aktivitasnya seperti sedia kala, dan diharapkan juga dapat memperbaiki sistem perekonomian negara. Karena akibat dari pandemi COVID-19 ini, roda perekonomian berjalan sangat lambat, bahkan tidak bergerak sama sekali karena aktivitas masyarakat yang nyaris lumpuh. Jika metode PSBB dilanjutkan tanpa adanya inovasi baru, bukan tidak mungkin ancaman krisis politik yang berimbas dari krisis ekonomi juga akan terjadi. Dapat kita lihat hingga saat ini, banyak sekali para pekerja yang di PHK akibat perekonomian yang merosot. Kesenjangan sosial semakin terlihat jelas sehingga dapat membuka peluang terjadinya krisis keamanan. Bapak Ahmad Syukri Mohnen menjelaskan bahwa krisis politik merupakan suatu keadaan di mana negara mengalami ketidakstabilan di dalamnya. Krisis politik dapat terjadi karena hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemimpinnya. Selain itu, hal paling mendasar yang dapat menyebabkan krisis politik di dalam suatu negara adalah keamanan dan kestabilan ekonomi negara tersebut. Maka dari itu, peran saling membantu antara masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi krisis di masa pandemi COVID-19 ini sangatlah diperlukan. Terdapat 5 tahapan new normal dalam pemulihan sistem perekonomian di Indonesia. Berikut akan saya tampilkan 5 tahapan new normal untuk pemulihan perekonomian di Indonesia.
Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah menyiapkan pedoman transisi menuju masa new normal selama pandemi COVID-19. Dalam protokol tersebut, sebuah negara harus terbukti mampu mengendalikan penularan COVID-19 sebelum menerapkan sistem new normal. WHO memberikan syarat-syarat kepada negara untuk bisa menerapkan sistem new normal. Yang pertama, kemampuan untuk mengendalikan penularan COVID-19. Yang kedua, sistem kesehatan mampu mendeteksi, mengecek, mengisolasi, dan dapat melakukan pelacakan kontak terhadap semua kasus positif. Yang ketiga, dapat meminimalisasikan resiko wabah khususnya pada fasilitas kesehatan dan juga panti jompo. Yang keempat, sekolah, kantor, dan lokasi penting lainnya mampu menerapkan upaya pencegahan COVID-19. Yang kelima, resiko kasus impor dapat ditangani. Yang keenam, komunitas masyarakat sudah benar-benar teredukasi, terlibat, dan diperkuat untuk hidup dalam kondisi normal baru. Pada masa new normal bukan berarti kita kembali bebas dan seenaknya tanpa menerapkan upaya pencegahan COVID-19. Tetapi kita harus melakukan upaya pencegahan COVID-19 dengan cara memakai masker, cuci tangan, dan juga menjaga jarak 1-2 meter. Pemenuhan protokol kesehatan tetap kuat kita jalankan. Kebiasaan mencuci tangan, mengenakan masker, tidak berkerumun, mengurangi bepergian menjadi kunci untuk menekan angka penyebaran virus corona sekaligus menjadi gaya hidup beraktivitas di era new normal. Menurut pendapat saya mengenai new normal ini adalah saat ini Indonesia telah menerapkan sistem new normal yang dimana kehidupan sekarang harus lebih memperhatikan kesehatan dan juga kebersihan diri. Kita diharuskan hidup berdampingan dengan virus tersebut yang konon katanya akan lama hilangnya dari muka bumi ini. Semoga itu tidak akan terjadi. Ada hal yang selalu perlu diingat dalam kehidupan new normal ini, yaitu kita diharuskan menggunakan masker ketika bepergian. Selalu menjaga jarak kurang lebih 1 meter ketika kita bertemu dengan orang lain. Diwajibkan kita untuk selalu mencuci tangan sebelum atau sesudah melakukan kegiatan. Jika kita bepergian ke tempat umum, nanti kita akan diukur suhu tubuhnya menggunakan termometer. Dan juga kita harus membawa peralatan pribadi seperti alat makan pribadi dan juga alat sholat pribadi. Dari segi pekerjaan di saat new normal saat ini, cukup menjadi perbincangan karena diharuskan para karyawan untuk kembali bekerja ke kantor. Di sini saya akan menayangkan bagaimana tips pergi bekerja di saat new normal. Inti adanya new normal ini dari sisi positif adalah bisa membantu perekonomian kembali berjalan dan menghasilkan penghasilan bagi mereka yang bekerja di luar rumah. Walaupun penghasilan mereka tidak sebanyak biasanya, tapi
Di balik senangnya masyarakat Indonesia yang diperbolehkan kembali untuk beraktivitas di luar rumah dalam keadaan new normal ini, terdapat sisi negatifnya, yaitu angka kasus positif COVID-19 semakin meningkat. Pihak luar negeri menganggap bahwa penanganan kasus COVID-19 di Indonesia ini dinilai kurang mampu karena pada awal munculnya COVID-19 di Indonesia tidak disegerakan untuk lockdown dan sekarang malah diterapkan new normal. Indonesia disebut-sebut sebagai negara di Asia Tenggara yang bisa menjadi pusat penyebaran COVID-19 di dunia. Namun, dengan begitu, pemerintah pasti sudah mempersiapkan segala sesuatunya seperti biaya administrasi untuk pasien yang terkena COVID-19 yang nantinya akan dibayarkan oleh negara dan juga masyarakat yang kurang mampu akan diberi bantuan berupa sembako dan uang tunai. Namun, tetap harus diingat, jika kita tidak berkepentingan untuk keluar rumah, maka jangan keluar rumah, tetaplah di rumah saja. Mari kita putuskan rantai penyebaran COVID-19 dengan menaati aturan pemerintah dan juga selalu menjaga kesehatan dan kebersihan. Semoga pandemi ini akan segera berakhir. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.